saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program Rema di channel YouTube GPSI PKA. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat lagu penyembahan kita.
Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Dan sebentar lagi kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah berkati hambamu dan berkati seluruh jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada saat ini adalah di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacanya buat kita semuanya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam dunia ini, Bapak Ibu yang terkasih, ada berbagai ajaran tentang mendapatkan keselamatan yang dilakukan oleh manusia, baik melalui bersemedi atau mengenai tentang pengetahuan, perbuatan baik, dan lain sebagainya. Apakah itu menjamin keselamatan seperti yang diharapkan di dalam Alkitab? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat 13-14, kita akan membacanya di sana bahwa masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ya, di dalam pembacaan kita pada saat ini bahwa Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Dialah satu-satunya jalan keselamatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebusnya di dalam kehidupan kita ini. Sehingga kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus di dalam nama Yesus Kristus, ada hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, ada hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, sehingga perbuatan kita yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan, karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita semuanya, bagi orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, ya, pada kesempatan ini ada beberapa poin yang saya berikan kepada kita. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mendapatkan keselamatan, atau apa proses yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama adalah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, anugerah Allah yang Ia berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Ia rela mati di atas kayu salib. Ia rela meninggalkan semua kealahannya di atas kerajaan surga. Ia rela meninggalkan semua kejayaannya di dalam kerajaan surga. Karena kenapa? Karena Ia sangat mencintai manusia. Ia sangat mengasihi manusia. Sehingga kita pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih, Ia memberikan keselamatan kita secara cuma-cuma. Dan oleh sebab itu, marilah kita menggunakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dengan penuh keyakinan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang perlu kita lakukan ketika kita sudah diselamatkan. Proses apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu yang terkasih? Yang kedua, kita harus menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita melalui baptisan, ya, melalui baptisan, yaitu kita dibaptiskan dengan air dan Roh Allah yang memateraikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini adalah
perbuatan-perbuatan seperti yang diharapkan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam yang mengatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perbuatan-perbuatan yang baik sebagai wujud iman kita di dalam Kristus. Ya, saya tidak yakin dan saya tidak sangat yakin kalau Bapak Ibu dan sudah percaya, sudah beriman, tetapi perbuatannya tidak ada, tidak nampak di dalam kehidupan. Sehingga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus mewujudkan sebagai orang yang beriman. Kita harus mengasihi sesama sepertinya dan mengorbankan apa yang perlu kita korbankan kepada orang-orang yang perlu kita bantu, ya, seperti ada bencana alam dan lain sebagainya, Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga di dalam proses-proses iman kita di dalam Yesus Kristus ada menjadi nyata di dalam kehidupan kita dan di dalam kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, yang berikutnya adalah kita harus setia sampai mati. Ya, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, apapun tantangan, apapun masalah, apapun rintangan yang kita hadapi, kita harus tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dunia ini. Ya, kita harus setia sampai mati. Kita harus membuktikan bahwa kita adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus seperti yang Ia harapkan di dalam kehidupan kita. Ya, sebab Ia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang Ia kasih di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Lah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, yang perlu kita lakukan adalah kita harus setia sampai mati. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita, baik di dunia ini, baik maupun di hari kiamat nanti ketika kita sudah tiada di dunia ini. Asalkan kita sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus, asalkan kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa merasakan anugerah dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kesimpulan pada saat ini yang saya sampaikan kepada kita, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu dan saya, dan Tuhan sangat mencintai Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu, Dia tidak pernah berubah. Ya, Dia tidak pernah berubah kemarin dan sampai selama-lamanya. Ia tetap Allah. Ia tetap mengasihi Bapak Ibu dan Ia sangat mencintai Bapak Ibu seperti cintanya pada diri kita. Dan marilah kita melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus. Dan marilah kita berpegang teguh di dalam janji Tuhan, bahwa janji Tuhan ya dan amin tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami sangat bersyukur, dan kiranya firman Tuhan ini menolong kami, memberkati kami, dan sehingga firman-Mu ini ya Tuhan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin.